Oke, halo semuanya. Kita kan kemarin udah bagi tugas nih minggu lalu buat pelajaran sejarah tentang kolonialisme dan imperialisme nih. Nah, tugas kita disuruh cari akar permasalahan, terus kebijakan, dampak, sama bentuk perlawanan kan. Nah, terus kita juga kemarin udah diskusi kalau akar permasalahan dicari sama Melvi, terus dampak positif dicari sama Vita, dampak negatif dicari Feby, terus kebijakan dicari sama Angel, terus gue bagian bentuk perlawanan sama Ivan bagian refleksi kan. Nah, sekarang gue mau tahu nih dapat apa aja nih pas sudah cari-cari. Dimulai dari akar permasalahan ya. Coba Mel, lu dapat apa aja? Nah, kalau gue dapet akar permasalahan tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, gue kan dari awal nih, setiap kali gue dengar penjajahan yang ada di bayangan tuh pasti orang bule, orang yang punya kulit putih, hidung mancung. Nah, karena itu 5 dari 6 penjajah diantaranya juga berasal dari Eropa, dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda yang paling lama kan udah ngejajah kita, ngejajah bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia dijajah ya sama bangsa Eropa? Bahkan nggak cuma bangsa Indonesia aja gitu, tapi seluruh dunia gitu. Terus kenapa bukan kita aja nih yang ngejajah mereka? Kan kita juga punya power, nggak mungkin dong kita nggak punya power gitu. Nah, pada waktu 5 tahun ke belakang, semua bangsa Eropa dan Asia itu sebenarnya duduk berdampingan. Pasokan rempah-rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya gitu. Jadi mereka saling membangun jalur perekonomian bersama. Ada kerjasama ekonomi di dalam sana. Tapi semuanya berubah ketika negara api menyerang gitu. Ketika kekaisaran Ottoman menguasai Konstantinopel dan akhirnya jalur perdagangannya tuh ditutup dan udah nggak ada relasi ekonomi di Santara itu. Nah, karena kepepet gitu ya, nggak ada bisa hidup untuk rempah-rempah dan ekonomi dan perdagangan juga udah mulai merosot. Akhirnya ya mereka mulai nyebar nih, cari apapun yang bisa mereka lakuin untuk nemuin rempah-rempah itu karena itu kebutuhan mereka. Mereka ngebuat perjalanan untuk mencari rempah-rempah itu. Dan di sini mulai era kolonialisme gitu. Nah, lama-kelamaan mereka nih semakin berambisi untuk menguasain berbagai negara untuk keuntungan ekonomi mereka, terutama untuk kejayaan politik mereka kan mereka juga menguasai beberapa negara di Asia juga, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan lain-lainnya. Nah, rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia ini mendorong mereka untuk ngelakuin kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu jadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Nah, mereka juga ngebuat negara kita dengan sebutan Nusantara sebagai Hindia gitu. Kita dulu kenalnya Nusantara sebelum kerajaan Hindu-Buddha. Nah, tapi kenapa ya Indonesia ini harus dikolonialisasi sama bangsa Eropa? Nggak jawab pertanyaan kan? Kenapa bukan kita aja yang jajah mereka? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari banyak faktor gitu ya, ada satu dugaan nih penyebab besar kita dijajah, yaitu faktor geografi itu sendiri. Aku pernah baca bukunya Jared Diamond gitu ya, dari buku Guns, Germs, and Steel, walaupun belum selesai baca juga, tapi di sana penulis itu bilang kalau dataran Eropa itu sebenarnya termasuk tanah yang beruntung berkat sumber daya pertanian dan peternakannya. Gak cuma di Indonesia yang subur gitu tanahnya, yang melimpah. Nah, tapi mereka ini bisa beralih dari zaman berburu dan meramu dan bercocok tanam dan berternak. Nah, karena hal itu, karena ada keistimewaan itu, mereka itu punya tekanan kompetisi politik karena orang-orangnya sangat tidak gerusuh gitu ya, mereka orangnya sangat suka berkompetisi untuk keinginan mereka sehingga mereka bersaing sengit dengan kerajaan dan penguasa itu sendiri. Nah, itu yang bikin teknologi persenjataan mereka itu makin maju dan berkembang sehingga akhirnya mendominasi kehidupan mereka gitu. Mulai ada bibit-bibit perpecahan di situ, mulai ada ini kan tadi teknologi persenjataan makin berkembang sehingga mereka udah mulai mendominasi dengan Mesiu yang
disebut juga ini bahan peledak, sehingga ya mereka bisa punya kekuatan untuk mengontrol negara mereka di dalam birokrasi mereka gitu sendiri. Nah, dari sana juga mereka akhirnya bisa berlayar ribuan kilometer jauhnya ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang, lalu menguasain peradaban lainnya. Sedangkan Indonesia yang relatif lebih adem ayem gitu ya kondisi geografisnya dan kompetisi politiknya, sehingga mereka bisa lebih berkembang dan menjelajah dan pada akhirnya menjajah negara lain termasuk Indonesia. Nah, dan mendirikan birokrasi politik kepemimpinan mereka gitu di Indonesia. Nah, dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah, gimana menurut Angel kalau tentang kebijakan yang dibuat bangsa Indonesia, di kebijakan yang dibuat bangsa Eropa ke Indonesia? Baik, bagus banget ya penjelasan Melvi. Nah, kalau dari yang aku dapetin sih mereka emang membuat beberapa kebijakan-kebijakan ya. Bahkan kebijakannya itu ada yang awalnya baik-baik sama Indonesia, tapi ternyata ada serigala dalam selimut. Oke, jadi kebijakan yang pertama yaitu monopoli perdagangan. Bangsa Barat melakukan kegiatan monopoli perdagangan ini itu dengan tujuan untuk menguasai perdagangan Indonesia. Itu tentunya yang mungkin dari kita SD kita udah tahu. Nah, awal kedatangan mereka itu nah ini yang tadi aku bilang rakyat Indonesia itu dimana kita kan percaya aja ya, apalagi mereka juga dari awal sikapnya baik-baik, Indonesia terima. Lalu lama-kelamaan mereka itu dengan kekuasaan kolonialismenya mereka merasa bahwa kita kan kesini ada tujuan, jadi udahlah jangan terlalu lama basa-basi, jadi kita langsung rambut aja. Nah, lalu ada kebijakan yang namanya kerja paksa. Ini juga udah lama kita ketahui. Bahkan kalau awal kita SD udah pasti nih kerja paksa dari bangsa Eropa yang kita tahu. Pada masa penjajahannya ini dilakukan oleh Belanda ya, di mana Belanda itu juga termasuk yang menjajah Indonesia lumayan lama, bahkan bukan lumayan lagi sih, lama banget. Kenapa sih Belanda menetapkan sistem kerja paksa? Ini tuh karena saat zaman itu di mana Indonesia kan belum banyak belajar atau pendidikan, sehingga bangsa Indonesia itu mudah diadu domba, sehingga ada bangsa Belanda yang bilang kalau daerah sana mereka ingin nyerang kamu Indonesia, jadinya lama-kelamaan Indonesia perang saudara dan tidak sadari kalau mereka itu diperbudak oleh Belanda dan berakhirlah dengan kerja paksa. Kebijakan yang terakhir juga itu ada sistem sewa tanah Raffles. Wah, nama Raffles ini kita nggak asing banget ya. Dia ada salah satu tokoh yang pernah datang ke Indonesia. Dia juga orang Belanda. Orang Belanda tapi ada campuran Inggris, katanya Raffles gitu, aku pernah baca. Dia itu menjajah Indonesia pada masa 1811 sampai 1816, 5 tahun, yang dimana dia itu dipimpin oleh Gubernur Thomas Stanford Raffles. Nah, makanya aku bilang kita nggak asing lagi dengan marga Raffles ini. Kebijakan yang dikeluarin Raffles itu yaitu sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Gitu aja sih. Boleh dilanjut, abis itu ada lagi nih, aku penasaran. Halo, apakah suaraku terdengar? Terdengar, Feby. Nah, dari kebijakan ini tuh kalau aku sendiri, aku lebih ngelihat ke arah negatif. Karena kalau udah penjajahan, apa sih sisi positifnya dari penjajahan? Karena kan kayak lebih dominan ke arah negatif ya. Jadi kalau dilihat dari arah negatif tuh, ya bisa dilihat bahwa kalau secara menyeluruh ya, bisa dilihat bagaimana masyarakat menderita dan sengsara secara fisik dan psikis. Terus ditambah juga dengan pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa, yang dimana membuat masyarakat itu tidak bisa hidup dengan bebas dan hidup di bawah tuntutan sang penguasa. Nah, aku ini mengambil kata sang penguasa, tanda kutip sang penguasa ini, ya artinya yaitu para kolonial dan para penjajah yang memiliki status lah, istilahnya status yang tinggi di Indonesia. Padahal mereka pendatang, tapi mereka memiliki status yang tinggi karena kekuasaan mereka. Terus terjadi juga hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu, di mana masyarakat harus bekerja di bawah paksaan dan gaji dengan tidak layak atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, serta pekerjaan tersebut menelan korban jiwa.
kayak kita bisa tahu bahwa penjajahan pasti identik dengan kekerasan kali ya, di mana masyarakat dituntut untuk bekerja ekstra, menghasilkan berbagai barang yang banyak jumlahnya, terus bekerjanya yang bisa kita sebut sekarang mah nggak manusiawi lah, tidak memanusiakan manusia gitu dalam pekerjaan. Terus apalagi hasil yang mereka terima atau gaji atau timbal balik itu nggak sepadan dengan yang mereka lakukan, sampai akhirnya mereka tuh kayak hidup dengan kekurangan, bahkan sampai menelan korban jiwa akibat pekerjaan yang tidak dimanusiakan itu. Terus habis itu ada juga perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam berupa rempah-rempah. Karena pada saat itu kan rempah-rempah bisa dikategorikan sebagai barang yang istimewa ya, karena cuma ada di Indonesia doang. Kalaupun ada di luar, aku rasa tuh nggak sebanyak yang ada di Indonesia di jenis-jenisnya. Terus para penguasa tuh berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan hasil dan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat Indonesia asli. Jadi kan Jadi para penjajah juga pengen mengambil keuntungan dari sumber daya alam, di mana dia mau mengambil rempah-rempah ini untuk kebutuhan dia pribadi, untuk dijual untuk mendapatkan uang. Tapi para penjajah ini tuh nggak memikirkan lagi bangsa Indonesia ini butuh nggak ya, atau rempah-rempah ini tuh nanti gimana ya cara nanemnya, lama nggak ya untuk tumbuh lagi. Mereka tuh kayak egois, hanya memikirkan koloni mereka aja. Jadi mereka mengambil sumber daya secara paksa, yang dimana masyarakat Indonesia juga pasti membutuhkannya dong. Terus habis itu yang terakhir ini munculnya kemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya karena pemerintahan diambil alih dan masyarakat Indonesia harus tunduk akan hal itu, menyebabkan segala hal merosot dan membuat masyarakat Indonesia menderita. Nah, yang kita ketahui juga bahwa waktu zaman pemerintahan emang ada ya maksudnya orang Indonesia yang sepadan atau kedudukannya sama dengan penjajahan. Pasti kalaupun ada, mereka bakal dirayu Belanda untuk join sama company-nya mereka. Kayak pasti itu akan membuat suatu ancaman bagi para penjajah gitu kan, kalaupun ada orang Indonesia yang tingkat kedudukannya setara nih dengan para penjajah. Kalau yang aku dapat sih dampak negatifnya kayak gitu, karena ya bisa kita lihat aja penjajahan aja, namanya penjajahan udah pasti negatif. Tapi nggak tahu deh kalau ada dampak positifnya. Oke, nah tentu dong pasti ada dampak positifnya. Jadi dampak positif dari kolonialisme dan imperialisme bagi Indonesia itu adalah masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Terus kita juga tahu sistem perbankan di Indonesia. Terus ada munculnya alat transportasi modern kayak kereta api, kapal uap. Terus dibangunnya juga jaringan kereta api. Terus juga munculnya golongan elit cendekiawan di Indonesia. Terus ada perubahan kelas sosial masyarakat Indonesia. Terus juga ada juga perubahan cara bergaul, gaya hidup, bahasa, cara berpakaian. Terus habis itu kita juga bisa lihat dari berkembangnya ajaran Kristen di Indonesia. Terus ada juga rakyat Indonesia juga jadi tahu perkembangan kesenian yang ada di Eropa kayak musiknya, terus ada dansa, terus juga ada globalisasi dalam budaya. Itu yang menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semulanya irasional menjadi rasional. Terus juga ada meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang udah maju di saat itu. Terus meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif dan sebagainya. Dan yang terakhir itu regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undang yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Itu aja sih yang aku dapat dari beberapa sumber gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas dan dengerin akar permasalahan, kebijakan, sama dampak juga. Nah, aku mungkin nggak aku doang nih yang mau denger respon rakyat Indonesia. Jadi gimana nih, Manuel? Ya, kalau responnya sih udah pasti nggak diem aja ya. Jadi rakyat Indonesia pada saat itu tuh pasti ngelakuin perlawanan. Nah, ya kayak yang kita tahu kan Indonesia itu nggak cuma dijajah oleh satu negara, tapi banyak kayak misalkan Portugis, Spanyol, dan lainnya. Tapi kan yang awet itu kan cuma Belanda. Jadi rakyat Indonesia itu ngasih perlawanan kepada Belanda. Nah, yang pertama itu ada perlawanan dari rakyat Maluku.
Pada tahun 1605, Portugis itu berhasil diusir VOC yang bekerja sama dengan kerajaan lokal, sehingga VOC ini memiliki tempat di wilayah Maluku. Tapi setelah beberapa lama itu, rakyat Maluku ini mulai sadar kalau VOC ini mulai nunjukin sifat aslinya, di mana mereka itu udah mulai ikut campur dalam urusan kerajaan, terus juga udah mulai semena-mena. Nah, hal inilah yang bikin rakyat Maluku ini jadi emosi gitu, jadinya mereka ingin melawan pemerintahan VOC itu. Nah, salah satu perlawanan yang terjadi yakni pada tahun 1635 sampai 1646, di mana dipimpin oleh Kakiali serta Teluka Besi. Perlawanan ini kemudian meluas ke Ambon, namun perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Lalu pada tahun 1650, perlawanan juga dilakukan oleh rakyat Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Namun lagi-lagi serangan tersebut bisa digagalkan oleh VOC karena VOC masih lebih kuat daripada rakyat Maluku pada saat itu. Lalu pada tahun 1680, Pangeran Nuku ditunjuk sebagai pemimpin untuk memimpin serangan. Hal ini didukung oleh para penguasa lokal lainnya, sehingga Pangeran Nuku juga bisa berhasil mengalahkan VOC yang ada di Maluku saat itu dan Tidore dapat lepas dari penguasaan VOC. Lalu yang kedua ada perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Nah, penguasaan VOC di ini dimulai dari VOC yang berhasil mendirikan kantor dagang di Makassar pada 1607. Nah, VOC ini berusaha untuk melakukan monopoli perdagangan dan meminimalisir peran penguasa lokal. VOC juga mencoba untuk memonopoli perdagangan dengan membatasi perdagangan dengan negara lainnya seperti Spanyol dan Portugis. Nah, dalam melawan kerajaan Goa, Belanda melakukan kerjasama dengan kerajaan Bone yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Goa. Dan dengan kekuatan kerajaan Bone yang didukung oleh kerajaan Wajo dan VOC, Sultan Hasanuddin pun berhasil dikalahkan pada periode 1666 sampai 1667. Nah, kekalahan ini Sultan Hasanuddin terpaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang berisi kerajaan Goa harus mengakui monopoli VOC, terus semua orang barat selain Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Goa diharuskan membayar biaya perang, dan pelayaran para pedagang Makassar di bawah penguasaan VOC, alat tukar yang digunakan di Makassar menggunakan mata uang Belanda, dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Lalu yang ketiga ada perlawanan dari rakyat Banten. Nah, sejak awal Banten posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang membuat VOC ingin menguasai Banten, namun selalu gagal. Oleh karena itu, VOC berpindah ke Malaka, sehingga memunculkan persaingan antara Banten dan Batavia. Batavia itu Jakarta. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, ia berusaha memulihkan Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan menyaingi VOC di Batavia. Untuk melemahkan Banten, VOC melakukan blokade, yakni kapal Cina dan kapal dagang dari Maluku dilarang melanjutkan perjalanan ke Banten. Nah, blokade itu, Banten juga mengirimkan pasukan untuk mengganggu serta merusak tanaman tebu milik VOC. Lalu pada tahun 1680, Sultan kembali melakukan perang dengan VOC. Namun dalam kerajaan Banten sendiri terdapat perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC. Sultan Haji yang didukung oleh Belanda berhasil mengalahkan Sultan Ageng. Lalu kekalahan inilah yang membuat Sultan Ageng harus menandatangani perjanjian yang berisi persetujuan monopoli perdagangan oleh VOC, pengusiran orang di Eropa selain Belanda, lalu ganti rugi perang ditanggung oleh Banten, lalu penyerahan Cirebon pada VOC, dan VOC berhasil ikut campur dalam urusan kerajaan. Nah, 3 perlawanan itu merupakan contoh perlawanan yang cukup besar dan terkenal. Tapi selain dari 3 perlawanan ini, masih ada perlawanan lainnya, kayak rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, terus ada perlawanan rakyat Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan masih banyak perlawanan yang lainnya. Mungkin itu aja sih dari perlawanan rakyat Indonesia. Mungkin Ivan bisa disimpulkan pembahasan kita. Oke. Jadi yang seperti kita udah dengar dari tadi tuh mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia kan. Nah, kenapa Indonesia itu
kelihatannya seperti yang paling sengsara di balik bangsa-bangsa Asia yang lainnya. Karena pada waktu itu Belanda pada waktu itu tahu seluk-beluknya nih, seluk-beluk bangsa Indonesia itu, makanya mereka itu berani datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya. Maksudnya dari seluk-beluk ini adalah mereka itu kayak dulu masih menggunakan kalau misalnya perang, mereka belum ada persenjataan seperti senjata api ataupun yang lain-lainnya, dan juga mereka belum memiliki banyak ilmu, sehingga pada saat penjajahan tersebut mereka tidak bisa memikirkan bagaimana nih cara keluar dari situasi seperti ini. Nah, bisa kita lihat juga kan, bukan hanya Belanda doang yang datang ke Indonesia, tapi sebelumnya banyak bangsa Eropa yang datang ke Indonesia karena yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, walaupun begitu yang seperti yang sudah dibilang tadi, bangsa Indonesia juga mendapatkan dampak positifnya, walaupun dampak negatifnya itu sangat membekas di hati para bangsa Indonesia. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena jika misalnya kita nggak pernah dilakukan penjajahan seperti ini, kita walaupun kita memiliki semua sumber daya yang ada di Indonesia ini, tapi dengan ketidakkecukupan ilmu yang kita punyai, pasti kita nggak bisa mengolahnya kan. Nah, benar banget. Jadi kalau misalnya kita dijajah ini ada dampak positifnya, walaupun yang seperti tadi dibilang tadi. Nah, walaupun begitu ya kita juga nggak bisa membenarkan lah ya orang kita ditindas kok. Kita seperti kayak hukum rimba aja, yang kuat yang menang. Tapi sebenarnya kan kita ini manusia ya, harusnya kita nggak melakukan hal tersebut, karena semua manusia itu di mata Tuhan itu sama. Jadi walaupun kita lemah, harusnya kita itu bukannya menindas, tapi kita memperbaiki dirinya supaya dia bisa setara dengan kita atau lebih dari kita juga, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu kan, walaupun kita tidak bisa 100% membenarkan hal tersebut, tapi Tuhan sendiri udah mengajarkan ke kita kan. Tuhan sudah memaafkan kita terlebih dahulu. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita, maka kita harus memaafkannya, walaupun hal tersebut itu udah membekas banget di hati kita, nggak bisa dihilangkan dengan apapun. Tapi Tuhan tahu kok bangsa Indonesia itu dihadapkan seperti itu karena Tuhan tahu percobaan tersebut nggak lebih dari kekuatan kita atau kekuatan bangsa Indonesia. Ya, jadi seperti itu sih. Keren banget refleksinya. Mantap. Ya, intinya kita harus tetap bersyukur ya, meskipun buku sejarah kita tetap tebal. Dibagi dua lagi sejarahnya, mau apa? Iya, ada wajib, Jepang, boleh. Nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur lah. Ini udah kan banget sih. dan semua kan bagiannya. Iya, udah. Udah. Berarti diskusi kita kali ini udah selesai ya, guys. Makasih ya. Udah di-record kan? Udah. Record ini aja yang dikumpul. Oke. Oh iya, Udah diedit, nggak apa-apa.